Cek, apakah suara aku terdengar, teman-teman? Terdengar, Kak. Dengar, Kak. Oke, terima kasih. Bisa kita mulai ya, teman-teman? Bisa, Kak. Oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Cek lagi deh semangatnya. Baru sedikit nih yang balas tadi. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke. Malam. Mantap banget nih, udah pada semangat nih. Nah, sebelum kita lanjut nih ke acara pada malam hari ini, alangkah baiknya nih, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya aku di sini mau kenalin diri aku sendiri. Nah, kenalin semuanya, nama aku Sofi Zamzana, bisa dipanggil Sofi, seorang mahasiswi di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, bagi teman-teman yang tidak terkendala jaringan, boleh banget nih temenin Sofi untuk off on kameranya, biar lebih enak, biar Sofi nggak seperti bicara pada laptop sendiri gitu. Oke teman-teman, bisa banget dinyalain kameranya. Oke, mantap. Udah beberapa nih yang terlihat. Ada Kak Hanif, Kak Irma, Kak Dian, dan yang lainnya. Nah, di sini perkenankan Sofi di sini sebagai pemandu atau moderator pada malam hari ini ingin menuturkan runtutan acara pada malam hari ini. Nah, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:57 kayak gitu, mari kita langsung awali acara pada malam hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan diri dengan sikap sempurna. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah ada kata cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah acara inti pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke Kak Haris, perkenankan di sini saya akan Sofi akan menjelaskan nih sedikit tentang atau sebagian dari prestasi dari Kak Haris gitu. Karena sejatinya Kak Haris ini memiliki prestasi yang banyak, teman-teman. Salah satunya, Kak Haris ini adalah runner-up Mapres UGM 2020 dan presiden dari atlensapendidikan.id. Nah, siapakah sih Kak Haris ini? Kak Haris ini adalah seseorang yang sejak tahun 2017 dia telah mengumpulkan 70 lebih gitu prestasi di tingkat internasional, regional, nasional, dan provinsi. Nah, beliau ini bercita-cita untuk menginspirasi semua pemuda di Indonesia melalui kampanyenya sendiri yaitu Dream Has Power dan telah berbicara di lebih dari 100 seminar online maupun offline. Wah, Masya Allah sekali ya. Keren banget nih pembicara kita pada malam hari ini. Nah, langsung saja, apakah Kak Haris sudah ada di room? Halo Kak Haris. Halo Kak. Kak Haris, apakah sudah ada di room? Oke, kita tunggu ya teman-teman. Halo, suaraku kedengeran? Kedengeran Kak, mantap banget nih. Apa kabar nih Kak Haris? Aman ya? Aman Kak? Alhamdulillah luar biasa, senang banget bisa sharing sama teman-teman sekalian. Oke, langsung saja nih Kak Haris.
acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari Kak Haris. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Aku izin share screen sebentar ya. Aku coba off cam dulu karena takutnya nanti share screen malah jaringannya agak ini. Oke, bentar ya. Halo, apakah ini PPT aku udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah Ya. kelihatan. Oke. Oke, baik. Mau dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat malam. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Sofi selaku moderator yang telah memberikan aku kesempatan untuk sharing sama teman-teman sekalian. Oke, ini sepertinya PPT-nya salah. Bentar ya. Aduh ya Allah. Bentar. Astaga. Bentar ya.
Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf banget ya banyak kendalanya tadi, mulai dari jaringan terus segala macamnya. Kayak aku mulai lagi Bismillah, semoga tetap ini ya engage sama materi yang aku sampaikan. Sebelumnya selamat malam teman-teman sekalian, senang bisa sharing sama teman-teman dari OTW Kampus. Materi yang diminta oleh teman-teman OTW Kampus itu jujur adalah materi yang sangat berat. Kenapa aku bilang berat? Karena materinya itu adalah menceritakan tentang bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang ideal. Ideal dalam artian kata, ideal dalam bentuk IPK-nya, organisasinya, juga jadi mahasiswa berprestasi. Cuman aku bakalan ngerangkumnya dalam bentuk yang lebih very simple tentang apa sih tips dan trik secara general untuk bisa mendapatkan poin-poin yang disampaikan tadi. Nah, jadi kenalin aku Haris Hendrik, teman-teman bisa panggil Kak Haris atau Kak Hendrik. Aku saat ini mahasiswa tingkat akhir. Bentar. Oke, ini sedikit background aku teman-teman. Nah, kita akan fokus pada sebenarnya 3 pertanyaan utama tentang webinar kali ini. Kenapa aku bentuk? Isu-isu banget bersarapan. Oke, jadi kita bakalan coba fokus untuk membahas tentang materi ini. Aku akan buka dengan 3 pertanyaan, 2 questions. Kenapa 3 questions we will discuss today. Yang pertama kita akan bahas tentang apa sih itu self and time management. Sebelumnya teman-teman, aku akan merangkum ini menjadi topik yang sangat menarik tentang manajemen diri dan manajemen waktu untuk bisa mencapai 3 hal tadi. Sebenarnya inti daripada 3 hal ini adalah bagaimana kita memanajemen diri dan manajemen waktu kita. Yang kedua adalah how to do self management to succeed in college. Aku buat dalam bentuk lebih general, bagaimana kita memanajemen diri kita dalam untuk sukses atau sukses dunia kampus. Dan yang terakhir, oke, bentar. Teman-teman jangan di-annotate dulu ya PPT-nya, jadi agak khususan untuk ini. Oke, bentar ya. Sepertinya error lagi. I don't know why is happening tadi so far. Oke aja. Bentar ya teman-teman. Oke, I don't know why is that happening. Tadi aku sore juga ngisi terus. It's okay. Bentar ya. Oke, sambil nunggu PPT dari Kak Haris nih, buat teman-teman mengingatkan kembali untuk mic-nya dikondisikan ya teman-teman, takutnya mengganggu dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini. Nah, sambil nunggu juga dari Kak Haris nih, absen dulu nih, kira-kira teman-teman dari daerah mana saja nih? Bisa banget nih di kolom chat atau mau ya di kolom chat aja nih. Kira-kira dari mana aja nih teman-teman? Wah, Blitar, Bandung, Batam, oke, Cilacap, Tangerang. Oke, mantap banget nih. Ini gak ada yang dari Yogyakarta sama aku nih. Jakarta. Oh, ada di Jogja siapa tadi? Umulut. Novia Ayi. Asik. Kita sama-sama dari Jogja. Oke, mantap banget nih. Dari Sabang sampai Merauke banget ya ini. Oke, dari Jepara, Tegal, Kulon Progo. Dekat lah sama aku. Oke, mantap banget nih. Oke. Ini rata-rata SMA apa kuliah nih ya? Kayaknya dari wajah-wajahnya masih SMA nih atau udah ada yang kuliah? SMA. Oke, kira-kira dari teman-teman pada mau kuliah di mana nih? Oh, ada yang mau juga. Oke. Wah, keren. Pengennya ke UGM juga sama kayak Kak Haris, anak UGM asik. Dari Kak Haris, apakah PPT-nya udah kelihatan belum? Udah Kak. Kayaknya aku belum bisa untuk pakai slideshow ya, soalnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi berat gini laptopnya.
Oke, I'm really sorry for this inconvenience ya teman-teman. Oke, aku jadi bentar ya. Nah, tadi sampai di sini 3 pertanyaan ini. Sebenarnya 3 pertanyaan ini, yang kedua tentang how do you self-management to succeed in college. Jadi ini penting sebenarnya. Karena menurut aku pribadi ya, kesuksesan dalam jadi seorang mahasiswa itu nggak hanya diukur dalam bentuk IPK, nggak hanya diukur dalam bentuk titel, tapi ada yang lebih dari itu. It's wider than that, yang bakal aku ceritain ke teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah how do you time management in college. Itu juga penting karena menurut aku mahasiswa itu punya kesibukan yang sangat banyak banget, apalagi gimana dia menyeimbangkan antara kehidupan akademis dan non akademis itu penting. Jadi kenapa kita harus punya manajemen waktu yang baik. Nanti kita akan bahas dan kumpas lebih lanjut. Tapi so far sebelumnya suaraku nggak replay gitu ya. Aman ya so far. Aman Kak, aman. Oke, nah kita masuk ke self management. Kalau misalnya aku bicara tentang self management, teman-teman sekalian, aku selalu bicara sama teman-teman. Ini adalah sebuah produk yang baik. Self management ini sendiri adalah ibaratkan self control or self regulation tentang apa yang ada pada diri teman-teman sendiri. Sadar nggak sih kita selama kita hidup itu kita sadar bahwasanya memimpin orang lain itu lebih mudah dibanding memimpin diri kita sendiri. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Karena pada kenyataannya, pada faktanya, orang-orang mudah menjadi seorang pemimpin untuk orang lain. Tapi dia bakalan sulit sekali untuk memimpin atau menjadi pemimpin bagi diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengetahui tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan dia, bagaimana insecurity yang ada pada dia, bagaimana menekan ego dan lain sebagainya. Itu yang menjadi salah satu problem yang terjadi saat ini. Nah, di sini di self management ini kita kan tentang apa itu problem solving. Gimana sih cara kita sebagai seorang manusia, mahasiswa, punya problem solving ini untuk bisa ngebantu kita untuk tahu tentang permasalahan or even something cases need to be solved directly gitu. Yang kedua adalah managing time yang aku bilang tadi, managing waktu. Kalau bicara self management pasti kita bicara tentang managing time tadi. Dan yang terakhir adalah control the emotions. Menurut aku ini penting. Kenapa? Karena bicara tentang manajemen diri, kita bicara tentang manajemen emosi. Aku nanya sama teman-teman, tapi tentu cukup jauh dalam hati. Aku ingin nanya, kapan pertama kali teman-teman memuji diri teman-teman sekalian? Kapan terakhir kali teman-teman memuji orang lain? Pasti jawabannya adalah kalian lebih sering memuji orang lain dan kalian jarang sekali mengapresiasi diri kalian atau memuji diri kita sendiri. Kadang tanpa sadar kita tuh sangat mudah untuk memuji atau mengapresiasi, mengkomplimen orang lain tentang prestasinya atau bahkan tentang achievement-nya. Sometimes kita juga melower standards of ourselves gitu, kayak apalah aku bla 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 segala macam. There's a lot of words that are coming from ourselves gitu. Dan itu yang sebenarnya penting tentang manajemen diri tadi. We need to have self acceptance tadi. Gimana kita bisa menerima diri kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Sebentar ya teman-teman, ini lagi-lagi PPT-nya. I don't know why is it happening for 3 times. Apa aku ngirim ke panitia aja kali ya biar I don't know. Boleh Kak dikirim PPT-nya ke Aku kirim ke panitia aja ya, tapi mungkin it takes time karena you know what, I don't know whether it be my connections or just my laptop, but I try. Sorry banget ya sebelumnya ini, aku nggak tahu kenapa nih laptop kayak gini. Mohon maaf ya. Oke, sambil nunggu Kak Haris ngirim PPT-nya ke panitia, ke OTW kampus kita bincang-bincang tipis lagi tentang tadi pertanyaan tentang mau kuliah di mana nih kira-kira. Aku baca ini ya, ada yang Unpad, ada yang ini kebanyakan malah Unpad nih. Mau ke UGM juga, Bismillah UGM, Undip, wah keren. UI, IPB. UI apa IPB nih? Gak bisa dua-duanya. Oke, lanjut. Ada lagi UGM, Bismillah. Oke, mantap nih. UGM UNS. Ini SMA-nya lulus tahun besok apa UTBK tahun ini nih kira-kira? Kayaknya UTBK tahun ini udah mau pengumuman, udah tes nih.
Psikolog UGM. Mantap, deket banget nih sama tempatku. UNY. Wow, keren-keren. UGM 2020. Kalau 2022 itu berarti tahun depan ya. Masih anak kelas 12 besok. Keren. Penmaba UNJ. Wing Suska, mantap nih. Kira-kira ini pada mau prodi apa nih? Atau udah? Oh iya, lolos SBM SBMPTN UGM 2021. Kalau nggak salah tuh pengumumannya tanggal 14 nggak sih teman-teman? Kira-kira udah pada siap nih? Udah pada siap belum nih tentang bagaimana sih hasil untuk besok gitu? Deg-degan nggak nih? Tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman. Besok ya tanggal 14. Wah, deg-degan banget. Oke. Tetap berdoa teman-teman karena percuma usaha tanpa adanya doa. Karena kan usahanya udah kemarin nih, tesnya udah kemarin, tinggal kita banyakin doa, kita tunggu hasilnya gimana nih. Pendidikan biologi. Anak-anak biologi mantap nih. Salut sih sama anak-anak biologi. Karena aku nggak bisa banget tentang kayak hafalan atau mempelajari hal yang banyak tulisannya kayak gitu. Siap gak siap, Kak? Iya benar banget sih. Oke. Atau jangan-jangan di sini juga ada beberapa yang udah keterima SNM nih. Bisa nih yang udah keterima bisa banget drop di kolom chat. Oke. Nah, untuk Kak Haris, halo Kak. Oh, bentar ya, masih ngirim soalnya, bentar ya. Sambil nunggu ngirim Kak, mau tanya-tanya sama Kak Haris dikit-dikit nih, boleh nggak nih Kak? Boleh, silakan. Oke, kira-kira nih untuk Kak Haris, kesibukan akhir-akhir ini kira-kira apa nih Kak? Bukan ya, Ya. aku akhir ini baru hari ini baru balik dari Jakarta karena ada kegiatan dari Kementerian Pendidikan untuk salah satu kegiatan programnya Kemdikbud itu gerakan literasi nasional. Terus juga insya Allah tanggal 21 aku bakalan pendadaran, jadi mohon doa teman-teman. Bakalan tamat dari kuliah, jadi ya kesibukannya itu magang juga seperti itu. Wih, keren banget nih. Udah benar-benar mahasiswa tingkat akhir nih Kak Haris ya. Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu nih Kak Haris, magangnya di mana nih Kak Haris? Aku magang di Nutrifood. Oh, keren. Sebentar ya, ini takes time banget, aku nggak tahu kenapa. Bentar, sorry banget. I don't know, laptop aku tiba-tiba bermasalah. Tadi so far aku baru ngisi juga kan, tadi pagi sama sore. Jadi aku ada 3 agenda hari ini, tapi so far aman-aman aja gitu. Nggak tahu kenapa malah. Jadi aku coba lagi ya. Berarti untuk hari ini sibuk banget ya Kak, ngisi 3 acara gitu. Iya, kinda hectic, tapi so fun. Jadi ya. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, Kak Haris ini prodi apa ya Kak? Kok di Aku silvicultur, fakultasnya Pak Jokowi. Wah, kita tetanggaan nih Kak. Aku FTP. Kamu di mana? Kamu di mana? Di FTP, Teknologi Pertanian. Bentar ya, aku nggak tahu kenapa nih tato aku nggak bisa diapa-apain sama sekali. I don't know why. Oh my god. Ini mungkin karena aku masih join Zoom, aku mungkin keluar dulu ya, ntar aku masuk lagi. Ini karena berat gini kali ya. Gak apa-apa ya. Oke Kak, boleh banget. I'm really sorry, my apologies for this. Sorry banget, sorry. Oke Kak.
Oke teman-teman, di sini ada yang mau temenin aku buat ngobrol nggak nih sambil nunggu Kak Haris? Mau ceritain yang deg-degan nunggu pengumuman UTBK atau ceritain apa gitu? Ada nggak nih dari teman-teman? Yuhu. Ada nggak nih? Biasa aja, santai aja buat malam hari ini. Temenin dong. Siapa nih? Ada nggak? Oh, ini ada yang tanya. Kakak semester berapa sekarang? Oh, aku semester 4 teman-teman. Jadi belum mahasiswa tingkat akhir. Jadi aku benar fakultasnya tetanggaan sama Kak Haris, yaitu Fakultas Teknologi Pertanian gitu. Ada nggak nih dari teman-teman yang mau masuk ke Fakultas Teknologi Pertanian? Wah, bisa banget nih tanya-tanya ke aku kalau mau pengen. Ada Kak Devi mau ke apa nih? TWHP, TIP, apa satunya itu apa ya? TPB. Wah, ada 3 nih. TPHP Kak, kamu sudah lewat jalur apa? Oh, kalau aku alhamdulillah lewat jalur SNMPTN teman-teman. Fakultas baru nggak juga sih teman-teman, karena udah dari lama, tapi emang dulu termasuk agak apa ya, nggak terlalu lama-lama banget gitu. Jadi dulu itu masuk ke fakultas teknik, tapi karena ada apa namanya, ada embel-embel pertaniannya, dibukalah fakultas baru namanya Fakultas Teknologi Pertanian kayak gitu. Kakak SMA-nya di mana? Aduh, SMA aku di mungkin kayaknya kadang di sini yang tahu, jadi agak pelosok, SMA 1 Bantul, atau enggak di searching boleh. SMA 1 Bantul, yaitu Bantul itu adalah salah satu kabupaten di Yogyakarta. Prodinya nilai benar satu-satu teman-teman, aku jadi kayak ya benar ya teman-teman. Suka dukanya di UG satu-satu. Nilai rata-rata pas SNMPTN nilainya berapa ya? Lupa teman-teman, jujur banget dah. Tapi nggak terlalu tinggi, tapi juga ya rata-rata lah teman-teman. Jadi aku prodinya kayak tadi TIP, Teknologi Industri Pertanian. Itu lebih fokusnya ke industri teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen ke teknik industri, tapi nggak karena teknik industri seumpama dia terlalu luas, pengen yang lebih spesifik, bisa masuk ke teknologi industri pertanian. Jadi jangan, kalau kata orang, kalau setiap ditanya, Kak, Sofi kuliahnya di mana ya? Di teknologi industri pertanian Pak gitu. Oh pertanian gitu. Di sawah ya? Padahal enggak sama sekali. Kita enggak. Ini kenapa nih Sylvia? Nggak apa-apa nih. Karena kita enggak sama sekali enggak nyentuh tanah, enggak nyentuh sawah gitu teman-teman. Justru kita pengendali di industrinya. Jadi kita main ke industrinya. Anak-anak manajemen itu juga bisa masuk nih ke TIP. Di bidang analisis kebijakan lingkungan, so aku ngerasa bahwa banyak sukanya. Cuman dukanya mungkin very hectic. Mungkin anak-anak agro, kelas agro mesti tahu banget sama namanya beban lapak ya. Beban lapak tuh bener-bener berat banget, apalagi kalau yang tulis tangan, terus aku ngerasa tuh beban banget. Jadi so itu mungkin dukanya itu. Tapi overall I really love my college life karena aku ngerasa kayak opportunities itu open banget pas aku di dunia perkuliahan. Gitu. Iya bener banget Kak Haris. Itu udah kayak apa ya, makanan tersusah anak mahasiswa agro gitu. Lapar gitu. Udah, apalagi tulis tangan, dapusnya harus gak boleh sama-sama kelompok lain. Udah mati itu. Sobi ngerasain soalnya kan. Iya, ngerasain banget Kak. Bener-bener, bahkan waktu kuliah malah kepakainya buat ngerjain laprak. Padahal cuma 1 SKS gitu. Iya, bener-bener. Oke. Kayaknya ini udah bisa Kak. Mantap. Oke. Waktu dan tempat kepada Kak Haris, dipersilakan kembali. Aku bisa minta langsung ke slide 4 nggak? Oke. Nah, kita langsung aja ya ke slide 4. Teman-teman sekalian, tadi kan aku bilang manajemen penting banget sebagai manajemen diri kita tentang apa aja permasalahan atau hal yang penting dalam itu. Tadi ada problem solving, managing, and control emotions. Aku akan highlight yang control emotions. Sekarang teman-teman tahu sebagai seorang mahasiswa itu pressure-nya banyak banget.
pressure akademik, pressure non akademik, pressure dari lingkungan, mungkin juga bagi teman-teman yang introvert gitu untuk susah bersosialisasi dengan orang-orang lain, itu jadi permasalahan di dunia perkuliahan. Karena di perkuliahan itu beda sama SMA. Kalau SMA itu kalian bakalan sama-sama tiap hari kan. Tapi kalau di yang perkuliahan, masuk kelas ini beda pertemanannya dan lain sebagainya. So it's really hard for introvert persons untuk bisa enter atau penetrate with the a new situation kayak gini. Kita bisa next dulu. Nah, teman-teman sekalian, aku ingin mengatakan bahwasanya banyak orang banyak mahasiswa, banyak manusia itu merasa bahwasanya ketika kita merasa sedih itu adalah sebuah aib. Ketika kita merasa kita nangis lain sebagainya itu sebagai something yang lemah gitu. Padahal actually sebenarnya jadi seorang manusia adalah berarti menjadi seorang manusia seutuhnya, dalam tanda kutip adalah mengakui atau mengaktualisasikan emosi dia. Jadi ketika kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang bagaimana dia benar-benar paham dengan emosinya tadi. Kayak itu. So stay true to your emotion, itu penting banget. Apalagi ya kalau kalian tuh punya target dan sometimes target kalian tuh nggak berhasil dan kalian merasa bahwa ini nggak boleh nangis, I don't need to cry, something like that and so forth. Tapi the most important thing kalau misalnya lagi sedih, just feel the emotions of that. Itu your emotion. It's okay to be not okay sometimes. Itu yang paling penting soal aku tekankan sama orang-orang di sekitar aku. Karena dunia perkuliahan tuh benar-benar very hectic dan very different dari dunia SMA. Yang di SMA tuh kita guru masih bisa minta tugas ke kita. Kalau kita benar-benar kejar dosen lain sebagainya. Ketika kalian nanti masuk di dunia perkuliahan, kayak gitu. Next, aku bakalan share tentang how to have a self management itself. Itu sebenarnya ada 3 metode atau 3 metode yang aku namain dengan SIM method. Yang pertama adalah start with the goals. Nih, misalnya, Kak, aku pengen IPK bagus. Kak, aku pengen jadi mahasiswa berprestasi. Kak, aku ingin aktif di dunia aktivis or something or lain sebagainya. Perlu kalian tekankan adalah it should be started by goals. Goals-nya apa? Tujuan akhirnya apa? Jangan sampai ketika kalian, gue mau ikut A, B, C, D, E, F, G, 6 kegiatan, tapi kalian nggak bisa nge-handle satupun. Yang hebat itu adalah organisasi 1 atau 2, tapi kalian existence-nya ada di sana. Keberadaan kalian di sana itu bermakna. Kamu ada something purpose yang kamu lakukan di sana. Itu yang paling penting ketika kalian masuk organisasi. Karena banyak banget maba sekarang yang ikut organisasi A, B, C, D, E, F, G, tapi dia nggak bisa pegang ke-6-6-nya, dan akhirnya dia nggak bisa stand out, nggak bisa outstanding dengan organisasinya. Aku bukan tipikal orang yang sangat berorganisasi di perkuliahan, bahkan aku nggak pernah ikut yang namanya kepanitiaan. Aku nggak pernah ikut kepanitiaan, aku juga organisasinya bukan organisasi kampus, karena aku ngerasa kayak this platform aku nggak bisa untuk grow because it's not my passion. Aku passion di social community because therefore I started my own foundation, Lensa Pendidikan Indonesia tadi, kayak gitu. Jadi know your passion, start with a goal. Kenapa penting ada tujuan akhir? Kalau kalian baca buku Start with Why, ini buku juga yang direkomendasikan Kak Maudy Ayunda, itu Start with Why itu penting. Kenapa? Kalau misalnya kalian tahu kenapa kalian melakukan itu, kalian punya end goals di akhir, secapek apapun ups and down-nya, you will finish it. Kayak misalnya kuliah nih, pasti kalian akan ada ups and downs-nya selama kuliah. Tapi misalnya kalian tahu tujuan akhir kalian adalah I need to have my bachelor degree gitu. Apapun itu, tugas yang seberat apapun, pasti kalian akan tetap go with the flow. Kenapa? Karena kalian belum sampai di titik akhir. Once you get the finish line, ya kalian udah sampai satu goals yang kalian ciptakan. Makanya aku bilang tadi start with a goal. Yang kedua, it's a daily choice. Artinya, ini nggak hanya pekerjaan yang dilakukan dari jam 9 sampai jam 5, tapi ini pekerjaan yang tiap hari dilakukan. Maka effort itu penting banget, usaha itu penting banget. Dan yang terakhir, make a plan. Ini penting. Misalnya nih, aku cerita ya, jadi seorang Mapres Universitas Gadjah Mada, itu aku nggak mulai dari 2019. Enggak. Aku nggak mulai dari 2020. Tapi I started my journey as a Mapres ever since I was in 2017 when I was accepted as the mahasiswa UGM, dan aku ngelihat Mapres UGM itu orasi ketika PPSMB, dan I was like very empowered to hear that speech kayak gitu. Di situ aku akhirnya punya tekad aku ingin jadi Mapres. Enggak yang dalam tiba-tiba 2019 aku jadi Mapres, enggak. Tapi itu tuh dari awal banget. Makanya aku buat plan, jadi Mapres itu harus gimana? Oh, Mapres itu harus punya bahasa Inggris yang bagus. Jadi seorang Mapres harus punya IPK yang bagus. Jadi seorang Mapres harus punya kemampuan leadership yang bagus. Jadi seorang Mapres harus punya etika yang bagus. Jadi seorang Mapres harus punya prestasi yang bagus. Ini yang aku selalu execute. Oh, aku ingin menang ini. Dan aku kumpulin, I collect it. Gitu. Karena I want to be that Mapres gitu. Makanya aku punya plan. Makanya aku bilang planning itu penting. Gitu. Next.
Oke, ini yang aku namain si metode tadi ya. Kita lanjut lagi yang namanya GTD framework. Nah, misalnya teman-teman, aku nggak akan bilang ya cara dapetin IPK bagus dari seorang mapres enggak, karena aku nggak akan bisa dapetin itu. Kalau aku ngerjain itu akan jadi absolut. Karena tiap orang punya metodenya masing-masing. Tapi yang aku coba jelaskan adalah my experience sama general point of view-nya. Misalnya nih, GTD framework ini sendiri, adapt the getting things to do framework, stay organized. Ini getting scholarship or mungkin college. Itu ada 5. Capture, clarify, organize, reflect, and engage. Maksudnya apa nih Kak? Capture. Capture-nya adalah the moment kalian ingin menjadi seseorang. The moment you wanna be someone in somewhere something gitu. Capture. Misalnya aku ingin IPK bagus, IPK aku 4, atau aku ingin jadi lulusan terbaik di kampus aku, di kelas aku. Kalian capture the moment. Soalnya kalian capture, kalian clarify apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang seperti ini, dan kalian organize, susun, oh yang jadi kalau ingin IPK bagus harus ini, harus ini, harus ini. Dan reflect. Setelah reflect kalian evaluasi sama apa yang kalian pernah belajar kalian setelah kalian lakukan sebelumnya. Dan akhirnya engage. Engage ini adalah memetik hasil dari apa yang kalian dapatkan tadi. Kayak gitu. Jadi nggak semata-mata kayak gue pengen jadi mapres atau gue pengen dapetin IPK tinggi. Nggak hanya sekedar angan-angan. Kalau kalian cuma sekedar itu ya that's mean nothing gitu loh. Karena memang semua itu butuh effort. Nggak ada orang tiba-tiba simsalabim jadi mapres. Nggak ada orang tiba-tiba simsalabim IPK-nya 4. No, it's a process. If you wanna be someone, if you wanna be something in the college, you need to know the role. Dan ini yang aku bilang tadi, kayak gitu. Karena banyak banget teman-teman aku yang ngerasa bahwasanya semangatnya di maba tuh tinggi-tingginya, tapi semakin semester yang semakin baik, it's getting down. Kenapa? Karena mungkin udah capek, udah nggak ngerasain euforia maba tadi. Mereka aku bilang ketika kalian maba, euforianya itu dijaga gitu. Kalian mungkin kalau if you ask my friends yang dekat sama aku how ambitious Haris was dari 2017 sampai sebelum Mapres, I was really ambitious. Kenapa? Karena aku punya target akhir. Salah satu tujuan akhir aku adalah ingin menjadi seorang mahasiswa berprestasi tadi. Gitu. Next. Oke, time management tadi sebenarnya ini sederhana aja. Time management itu adalah bagaimana kita memakan waktu di kegiatan yang tepat dan di aktivitas yang tepat pula. Ini kenapa penting teman-teman? Dari orang yang diciptakan teman-teman sekalian, itu semua kuncinya di time management. Kita nggak akan bisa, misalnya nih kita ikut organisasi banyak, IPK bagus, berprestasi, kita bakal akan mengorbankan salah satu dari keduanya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mengatur skala prioritas. Kayak aku pribadi, aku sampai semester ini masih ngambil matkul. Kenapa? Karena aku ngerasa bahwasannya aku kalau ngambil matkul praktikum terus, itu bakalan aku nggak bisa ikut lomba. Karena memang kehutanan itu praktikumnya benar-benar sangat sepadat itu. Tapi apakah itu menjadi satu excuses aku untuk bisa lulus lemah? Enggak. Insya Allah tanggal 21 ini aku akan pendadaran. Dan bahkan banyak orang yang ngerasa kayak, masa bisa sih udah ngambil semester 8 ikut pendadaran, dan I prove to everyone kalau itu semuanya bisa asalkan kita punya skala prioritas tadi. Gitu. Karena memang jarang banget, hampir nggak pernah orang yang ngambil matkul semester 8 dia ikut pendadaran di semester itu juga gitu. Tapi aku ingin membuktikan bahwasanya aku bisa. Gitu. Nah, jadi that's why we need to have skala prioritas tadi. Next. Nah, the art of action priority matrix biasanya aku pakai ini. Ini fokus pada 2 Cartesius, impact sama effort. Kalau effort itu semakin ke kanan dia semakin gede, itu usahanya semakin besar. Kalau dia semakin ke atas itu impact-nya akan semakin gede. Nah, fokus pada 4 kuadran ini. Ada quick win, ada big project, fill in, sama big wasted. Aku kan fokus pada big wasted. Itu adalah hal yang paling kuhindari. Karena dia effortnya gede tapi impact-nya kecil. Aku akan fokus pada quick win, yang impact-nya gede tapi effort-nya kecil. Gitu. Atau mungkin OEB formula. Kita pakai objective evaluation mistakes excuses. Gimana kita ngeset impian kita. Lalu relate the goals, evaluasi, dan terakhir on time, make a schedule. Itu sih. Next. Oke, that's the journey of mine. Sebenarnya ini journey aku, cerita aku aja. Aku ingin sharing sama teman-teman sekalian. Aku akan mulai dengan nothing is impossible ya teman-teman. Everyone deserves to get his dreams. I started my dreams itu ketika aku 2016. Pada saat itu I got the rejection from the school that I really want to have at in Riau. Tapi pada saat itu at the end of the day aku nggak berhasil. Dan akhirnya I was thinking that I need to have like 2 months of recovery, mental recovery. Karena aku ngerasa aku ingin banget masuk sekolah ini, but then I didn't succeed.
untuk masuk sekolah itu. Tapi the point of it adalah Tuhan itu nggak akan pernah ngasih kamu di waktu yang tepat. Tuhan itu akan ngasihkan sesuatu tujuan itu di waktu yang tepat dan di kondisi yang tepat dan dengan performa yang tepat. 2016 akhirnya aku diundang ikut Forum Pelajar Indonesia, jadi mewakili Riau. Aku bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Bogor. Lengkap dengan keluarganya, ada Ibu almarhumah Ani Yudhoyono, Mas Agus, Mas Edi, dan istrinya, dan jajarannya lain sebagainya. Terus akhirnya 2017 aku keterima di Universitas Gadjah Mada di jalur SMPTN. Untuk pertama kali dari sekolah aku lulus di jalur SMPTN ini, karena because there is no alumni sebelumnya di UGM. So aku akhirnya keterima di UGM. Di 2 jurusan, kehutanan sama teknik geodesi. Geodesinya tuh untuk sekolah vokasi. Akhirnya aku juga nulis, ini catatan kecil aku ketika aku maba, aku nggak ingin besar karena nama kampus. Kalau aku besar karena nama kampusnya, apa bedanya aku dengan yang lain? Itu selalu jadi mindset aku. Aku selalu nulis. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dengan kampusnya UI, ITB, UGM, itu besar karena nama kampusnya, karena memang terkenal hebat. Tapi pada kenyataan, kalau mereka hanya sekedar bangga karena alma maternya, itu udah nggak zaman lagi di zaman sekarang. Gitu. Karena I experience that. Sekarang HRD itu nggak juga ngeliat dari kamu dari top 3 universitas Indonesia, tapi juga ngeliat dari skill kamu. Banyak anak UGM yang nggak berhasil, karena memang mereka hanya mengandalkan kebesaran kampusnya. Gitu. Akhirnya 2017 aku dapat beasiswa pertamaku di BES di atas. 16 sampai sini aku dapat 7 beasiswa. Terus juga di sini aku diliput oleh salah satu newspaper terbesar di Indonesia, Zetizen, salah satunya newspaper anak muda. Dan akhirnya 2018 aku di semester 2 keterima program International Lead Summit 2018 di Sydney, Australia, fully funded program. 2019 aku keterima, ini salah satu bagian dari perjalanan prestasi aku. Aku keterima di program Pioneer the Christian Program di semester 3. Dan pada saat itu aku dianugerahkan sebagai delegasi termuda se-ASEAN karena pada saat itu usia aku masih 19 tahun. Di saat teman-teman masih di usia 27 tahun, 25 tahun, I was the youngest. Aku kira aku yang termuda di Indonesia, tapi aku termuda di ASEAN pada saat itu, dan aku dianugerahkan honorable mention. Terus, next. Akhirnya aku juga menangkan beberapa lomba, dan akhirnya puncaknya 29 Mei kemarin aku dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada dan CV terbaik. Dan aku berbicara dengan beberapa tokoh seperti Dr. Tirta, Pak Ganjar, Kak Serliana Vita, Prama Suteja, banyak banget. Alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk sharing dengan orang-orang hebat seperti itu. Next. Ya aku ketemu dengan influencer muda Indonesia. Next. Lanjut. Dan akhirnya puncaknya aku berhasil berbicara perspektif pendidikan bersama Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, November 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta. Ada 3 hal yang menurut aku penting dari journey of mine tadi. Ini juga menjadi salah satu keywords untuk everyone yang ingin bermimpi. Itu ada 3. Kalau aku pribadi berdasarkan pengalaman, orang yang sukses adalah orang yang punya determinasi yang tinggi. Sehebat apapun kamu, apapun kamu skills kamu, tapi kalau kamu nggak determinance, kamu nggak memberikan something untuk yourself, push yourself beyond your limits, it's just nothing. Maka determinasi itu kuat banget. Banyak orang yang blessed enough dengan skills-nya, tapi dia tidak punya willingness to go higher than that. Gitu. Determinasi itu penting. Dan yang mungkin sampai sekarang aku bisa sampai di titik ini itulah determinasi aku tadi. Kalian bayangin, mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, kehutanan itu belum pernah ada di 3 besar mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada sejak 2005. Pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan aku bahkan diberi target oleh dekan pada saat itu, Haris kamu harus masuk di 5 besar ya pada saat itu. Padahal track record kehutanan itu tidak sangat baik di pemilihan Mapres UGM. Karena biasanya Mapres UGM itu selalu datang dari hukum, dari Visipol, atau dari teknik. Jarang banget ada dari universitas atau klaster agro. Jarang, bahkan belum pernah. Pada saat itu aku diberi target 5 besar. Sempat pressure juga, sempat stres, karena aku ngerasa aku ingin memberikan yang terbaik untuk fakultas aku. Dan aku konsul sama psikolog, aku ketemu mental health advisor, lain sebagainya. Dan akhirnya for the very first time I brought the title back in fakultas. Bukan karena I'm good enough, karena aku merasa semua Mapres UGM itu pasti keren-keren. Tapi yang buat aku bisa sampai pada titik ini adalah determinasi tadi. Aku ingin push myself beyond limits. Aku ingin prove to myself kalau aku bisa. Yang kedua adalah kerja keras. Of course, kalau nggak ada determinasi itu temannya adalah kerja keras. Makanya kerja keras itu penting banget. Dan yang terakhir adalah doa orang tua, of course. Ketika kalian ingin melakukan sesuatu, ketika ingin kalian melakukan sesuatu, kalian harus mencuri hati kalian itu dengan berdoa kepada orang tua kalian. Itu penting banget, karena ya itu jadi jalan untuk bisa sukses dimanapun, wherever it is. Gitu. Don't forget to pray atau minta
restu from your parents. That's really important. As yang aku lakukan that I always do in everyday life of mine. Kayak gitu. Next. Ini di skip aja, lanjut aja next. Di skip aja karena aku ngerasa kayak waktunya belum tepat untuk mindfulness. Aku pengen langsung ke closing statement aja. Next. Oke. Closing statement aku cuma sederhana teman-teman sekalian. Ketika aku diminta Tor untuk menceritakan tentang jalan berkala IPK tertinggi atau jadi mapres dan lain sebagainya, aku nggak bisa ngasih jawaban absolut. Harus seperti ini dan seperti itu. Tapi yang the most important thing yang harus kalian tahu adalah kalian berjalan dengan kaki kalian. Kalian berjalan dengan journey kalian masing-masing. Don't ever compare yourself to anyone. Karena orang punya journey-nya masing-masing, orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Apa yang perlu kalian tekan kepada diri kalian adalah sudah sejauh mana aku berubah selama ini. Sudah sejauh mana aku membandingkan diri aku dengan diri aku yang kemarin. Itu yang paling penting. Ketika kalian udah paham itu, kalian punya determinasi, kerja keras, support dari orang tua, kalian akan menjadi seseorang yang kalian inginkan kemudian hari. Yang paling penting adalah determinasi, kerja keras, dan doa orang tua. Itu yang paling penting. Karena itu something, these are all the three things that shape me to be who and what I am today. Mungkin kita bisa aku sampaikan, kita bisa sharing-sharing bareng nanti di Q&A. Aku mohon maaf kalau bila ada kesalahan ketika aku bertutur kata. I give it back floor to moderator. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren banget nih. Mantap banget nih Kak Haris. Dari tadi dengerin Kak Haris tuh kayak, wah gila banget nih, keren banget nih materinya yang disampaikan sama Kak Haris. Nah, langsung saja nih teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau yang memiliki pertanyaan untuk Kak Haris bisa langsung raise hand-nya, raise hand dari teman-teman atau bisa di drop ke kolom chat. Kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk yang pertama 3 penanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan dimaksimalin nih kesempatannya. Jarang-jarang bisa tanya sama Mapres UGM gitu, keren banget gitu. Oke, ini ada Kak Tere. Boleh langsung on mic-nya saja untuk bertanya. Halo Kak. Halo Kak. Aku Tere dari SMA Sutomo 1. Nah Kak, aku mau bertanya nih Kak. Kakak kan Mapres ya Kak. Aku pengen tanya nih tahap-tahap apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi Mapres. Dan sebanyak apa sih prestasi yang diperlukan buat jadi Mapres ini Kak? Makasih. Oke, langsung saja nih Kak Haris untuk dijawab pertanyaan dari Tere. Silakan Kak Haris. Tahap jadi Mapres ya? Oke, baik. Pertama tahap jadi Mapres itu adalah dari tahap jurusan. Kalau teman-teman ada jurusan, biasanya ada selection jurusan. Itu biasa dinilai dari IPK, dari karya tulis, atau gagasan tertulis, sama prestasi. Dari jurusan, kalau kita juara 1, kita akan ke fakultas. Nah, di fakultas dilombain, kalau di UGM itu diambil 3 besar terbaik. 3 besar terbaik untuk masuk ke 3 besar terbaik masuk di Pelmapres Universitas. Nah, dari Pelmapres Universitas ini dipilihlah nanti 50 besar terbaik untuk jadi masa berprestasi finalis masa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Itu kalau di UGM tuh 50 besarnya ditentukan berdasarkan prestasi, nilai prestasi terbaiknya. Dari 50 besar diadu lagi untuk tes wawasan kebangsaan. Itu kalau kalian tahu undang-undang dasar, undang-undang dasar sih, undang-undang dasar sama bahasa Inggris, tes bahasa Inggris sama undang-undang dasar. Dipilihlah 5 besar. Kalau tahun aku ya, dipilih dari 50 besar itu dipilihlah 5 besar. Dari 5 besar itu diadu presentasi bahasa Inggris, presentasi gagasan tertulis pakai bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, dari 5 besar itulah ditentuinlah juara 1, 2, 3, 2-nya kayak gitu. Kalau untuk prestasi sebenarnya nggak harus ada berapa, tidak ada nilai absolut untuk berapa. Cuman kalau di Mapres itu maksimal kita melampirkan 10 prestasi terbaik kita. Misalnya nih sebanyak apapun prestasi kalian mau 100, 20, 120 dan sebagainya. Tapi yang dipilih adalah 10 prestasi terbaik. 10 prestasi terbaik ini kalian pandai strateginya karena ada poinnya. Jadi ikut poin. Misalnya nih, kalau kita juara 1 individu nasional, misalnya kita lomba esai ini juara 1 tingkat nasional, individu, itu poinnya 7.
Itu poinnya 7. Kalau misalkan juara 1 MUN misalnya, tingkat internasional, juara 1 nih, best delegate juara 1, itu poinnya 13. Nah, kalau misalnya kalian itu juara 1 tapi kelompok, misalnya kelompok itu nasional, itu 3,5. 3,5 apa 4,5 ya. Atau misalnya kalian jadi presiden organisasi tapi tingkat nasional nih, itu poinnya 10. Atau kalian jadi ketua UKM di kampus, itu nilainya 7. Gitu. Jadi itu ada penilaiannya masing-masing. Kalau aku tahun lalu tuh menampilkan 8 prestasi internasional, juara 1, 2 organisasi nasional sebagai presiden. Poin aku pada saat itu adalah 122,5 dan nilai tertinggi itu adalah 130. Karena memang tahun itu tuh dari Mapres keseluruhan memang nilai prestasi aku paling tinggi. Aku peringkat 1, portofolio prestasinya paling tinggi pada saat itu. Mana aku jatuh di 5 besar, aku presentasinya gagal karena kesalahan dan lain sebagainya. Ya itu penilaiannya. Jadi memang ada penilaian khusus yang jadi seorang Mapres itu. Karena juara 1 ini nilainya segini, nilainya segini. Makanya aku main strategi kemarin. Kalau aku masukin semuanya prestasi juara 1, aku nggak ada nilai organisasi dong. Makanya aku masukin 2 organisasi, 8 prestasi internasional. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau strategi untuk jadi Mapres. Tapi kalau untuk cara jadi Mapres sih sebenarnya ya kumpulkan prestasi sedari dini. Terus juga pertajam penulisan karya tulis ilmiah, gagasan tulis ilmiah. Aku juga mungkin kena di sini karena belum terlalu deep dive. Cuman aku mau bawain tentang Agrofresh Management System, itu kayak IoT berbasis pertanian sama kehutanan. Pertajam bahasa Inggris. Karena nanti di Mapres itu ada penilaian debat bahasa Inggris gitu loh. Di nasional. Bicara publik yang baik, dan yang terakhir itu etika. Karena penilaian etika itu ada sekitar 10%. Tinggal benar-benar gimana cara kalian menggunakan sosial media sosial kalian gunakan itu seperti apa, influence banyak orang nggak, kayak gitu-gitu. Gitu sih kalau jadi Mapres. Mungkin membantu menjawab ya, Tere. Semangat ya kalau kamu mau jadi Mapres. Amin, makasih Kak. Sama-sama. Wah, keren banget nih. Lanjut ke penanya kedua dari Prima. Apakah bisa on mic-nya? Halo Prima. Sepertinya kalau nggak bisa on mic-nya, kita lanjut untuk penanya ke selanjutnya. Ada Kak Vita. Silakan untuk Kak Vita bisa langsung saja on mic-nya. Iya, Pak. Mau nanya, saya kan tipe orang yang pendiam. Nah, bagaimana untuk membangun rasa percaya diri untuk berbicara di depan itu? Oke, pertanyaan tentang membangun kepercayaan diri. Sebenarnya membangun kepercayaan diri itu dimulai dengan membangun self-acceptance, membangun penerimaan pada diri kita sendiri. Sebenarnya yang buat kita nggak percaya diri itu karena kita ngerasa kayak, gue udah oke nggak ya? Gue udah ngerasa, gue masih banyak kurang ini, gue masih ini lah segala macamnya. Itu yang buat kita ngerasa nggak pede. Nah makanya, untuk supaya meningkatkan kepercayaan diri itu kita mulai dari meningkatkan self-acceptance kita, bagaimana kita menerima terhadap diri kita sendiri, itu yang paling penting. No matter misalnya kita pendek, kita kurang bagus, kita kurang ganteng, atau kurang cantik, atau kita kemampuan public speaking masih kurang, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk menerima itu dulu. Kita belajar menerima, berlatih. Ketika kita misalnya disuruh meminta berbicara di depan publik, kalau ada kesempatan untuk berbicara di depan publik, walaupun kita belum bagus, coba ambil kesempatan itu. Itu ngelatih mental kita untuk terbiasa dengan berbicara di depan publik. Kalau kalian tahu, dulu aku kan di SMP dulu pernah jadi ketua OSIS, menangin pemilu ketua OSIS pada saat itu, disuruh pidato di depan orang banyak. Dan pada saat itu aku benar-benar jelek banget. Nggak tahu, mungkin kalian nggak akan ngeliat aku yang ngomong sekarang sama yang kalian tuh jauh banget bedanya. Tapi semenjak itu aku jadi sering latihan, aku sering berlatih, dan akhirnya aku bisa pada titik itu, aku bisa ngomong, aku bisa berbicara. Aku juga orangnya tidak terlalu pede, lebihannya saja. Aku bukan tipikal orang yang mudah langsung dekat dengan orang lain, dan juga ngerasa ada sisi introvertnya, tapi aku ngerasa kayak mau nggak mau aku harus belajar gitu. Aku harus keluar dari zona nyaman aku. Kalau aku tetap berjalan pada zona nyaman aku, kapan aku bisa sukses? Tapi aku nggak encourage kalian untuk keluar dari zona nyaman. Tapi kalau benar-benar paham bahwa kemampuan bicara publik atau kemampuan berbicara di depan publik itu kebutuhan yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Mulai dari sekarang kita belajar. Dilatih dikit sedikit. Kalau aku biasanya itu ya aku belajar dengan menggunakan metode seperti news anchor atau presenter. Aku merekam diri aku sendiri menggunakan HP dan aku berbicara dengan waktu yang telah aku. Misalnya aku ngomong 1 menit, aku rekam. Kalau lewat dari sini gagal, kalau pas berarti berhasil. Itu bisa aku teknik, itu teknik yang diterapkan juga beberapa
public speaker pada umumnya. Karena tuh ngelatih gimana, karena berbicara depan kamera dibanding berbicara depan publik lebih susah berbicara depan kamera. Cobalah teman-teman rasakan, teman-teman praktekkan seperti itu. Berbicara, atau mungkin dulu dimulai dengan berbicara depan kaca dulu. Berbicara depan kaca, pahami audiens, ibaratkan audiens itu adalah lawan kita sendiri. Setelah itu berbicara depan kamera, itu penting banget. Itu sih biasa tekniknya yang aku gunakan ketika aku ingin membangun kepercayaan diri. Tapi daripada itu semua, yang paling penting adalah membangun self acceptance dulu sebelum sampai pada confidence tadi. Oke, semua menjawab ya. Ya, Kak, terima kasih, Kak. Sama. Ya, bener banget nih. Latihan itu yang utama untuk public speaking sebenarnya. Nah, lanjut nih Kak, dari penanya Kak Raihan di kolom chat. Kak mau tanya bagaimana cara efektif mental recovery agar bisa segera semangat lagi? Oke, langsung saja Kak Haris. Mental recovery untuk merasa semangat lagi sebenarnya sederhana aja sih. Pertama, rasakan kesedihan itu. Kalau aku pribadi, misalnya kalau aku lagi gagal atau lagi apa, aku harus sedih kan, pasti manusiawi. Aku bakalan ngasih deadline ke diri aku. Kapan sih aku harus berhenti sedihnya? Oke, aku ngasih waktu aku untuk recovery 1 minggu deh. Untuk ngerasain kesedihannya 1 minggu. Setelah itu aku janji ke diri aku sendiri, aku harus bangkit. Gitu. Kalau aku ngasih deadline ke diri aku, biasanya kayak gitu. Karena ini metode yang aku gunakan ya, tapi nggak tahu juga cocok sama teman-teman. Tapi aku metodenya seperti itu. Kedua adalah lakukan hobi kita setelah kita merasakan kesedihan. Ya, lakukan hobi kita dan jangan langsung ini gagal nih terus tiba-tiba ya udah gue ikut lagi nih gini-gini, enggak, kasih break dulu. Karena manusia kita, tubuh kita butuh break. Tubuh kita butuh ini. Aku gagal mapres. Teman-teman tahu nggak sih? Pada saat itu pemilihan mapres itu aku ngerasa kayak aku tuh sudah sepede itu bisa dapat juara 1. Karena kan biasanya track recordnya kalau orang portofolio tertinggi itu biasanya dapat peringkat pertama. Tapi mungkin ini karena salah aku juga sombong lain sebagainya. Akhirnya aku gagal, aku cuma peringkat, bahkan nggak dapat peringkat 2, aku cuma peringkat 3 persen itu. Jauh banget turunnya kan, dari awal tuh aku peringkat 1 sampai 5 besar aku tetap peringkat 1 dan akhirnya aku turun ke peringkat 3. Pada saat itu aku sedih banget, galau banget. Aku sampai off social media. Aku ngerasa aku off social media kurang lebih 3 hari. Aku janji ke diri aku, ini tuh break dulu sebelum jadi mapres. Karena memang cita-cita aku yang jadi mapres utama, tapi ternyata aku cuma juara 3. Tapi that's okay, dari sana aku belajar bahwa ternyata jadi mapres 1, 2, dan 3 itu it's just a title. It's about seberapa banyak kalian akan ngasih kontribusi ke masyarakat, seberapa banyak kalian bisa sharing dengan platform seperti ini di masyarakat. Dan itu aku dapatkan. Dan aku jadi mapres utama pun aku masih bisa seperti ini. Poinnya adalah Tuhan itu udah ngasih yang terbaik untuk kita. Hanya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik pula. Kayak gitu. Semua menjawab ya. Oke Kak. Lanjut nih ya Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Afaf. Aku bacain. Kak mau nanya nih, mahasiswa itu kan bakal banyak ikut organisasi, bakal dapat tugas banyak dan lain-lain. Nah, aku itu mikir beban yang dipikul banyak juga. Menurut Kakak gimana sih caranya ngubah pandangan itu bukan sebagai beban? Karena masih kepikiran terus nanti ada bakal gimana kalau kuliah nanti. Ya, benar banget. Awal-awal juga mikir gitu kok, awal-awal maba aku di awal banyak banget tugasnya, kayak tugasnya segala, kayak hari itu nggak ada tugas kayak banyak banget gitu loh. Tapi lama-lama kayak itu tuh jadi rutinitas yang harus kita laksanakan gitu loh. Kayak lama-lama tuh jadi kebiasaan gitu. Kayak kalau nggak ada tugas malah aneh. Kok gue ngerasa gue nggak ada tugas ya? Kok gue ngerasa gue slow banget ya? Kayak bahkan justru kalau kita lagi slow tuh maka nyari-nyari kesibukan. Aku biasa gitu. Jadi kalau untuk mengubah perspektif itu sebenarnya tergantung gimana kalian membiasakan diri terhadap perspektif yang kalian nggak beban tadi. Misalnya nih beban ada tugas, oke nggak masalah. Tapi kalian punya skala prioritasnya yang aku bilang tadi. Ini skala prioritas ini. Gitu. Jadi diaturnya skala prioritasnya. Kalau kalian menganggap sebagai beban nggak masalah. Justru kalau kalian nggak jadi beban jadi malah gini ya, ini beban yang harus gue selesai biar nggak banyak beban lagi. Atau perspektif lain, ini enggak, gue nggak usah dijadiin beban, ini ya udahlah jadi kebiasaan aja, ya udah santai aja, lulus juga kok nanti pada akhirnya. Itu sih sebenarnya kalau dari aku. Yang penting selalu aja kayak, ya kuliah tuh berat, tapi rasa aku kuliah tuh berat tapi akan menjadi lebih berat kalau kita nggak berhasil. Bener nggak? Gitu. Ya benar banget. Intinya ikutin alur aja ya Kak. Dan harus yang let it flow aja, ikutin alur. Oke, lanjut nih ke dari pertanyaan Kak Rizka Dewi. Saya Rizka Kak, izin bertanya, gimana Kakak bisa mencapai atau mengikuti kegiatan atau lomba yang sampai luar negeri itu? Terus Kakak bisa mendapatkan informasi itu lewat mana ya Kak? Terus apa saja yang dipersiapkan? Terima kasih. Oke. Ini
dapat informasi pertama dari Instagram, dari Axios. Aku biasanya follow. Jadi itu teman-teman usahakan manfaatkan platform sosial media itu untuk memfollow informasi-informasi menarik atau memfollow tokoh-tokoh favorit kalian. Tokoh-tokoh favorit ini nggak hanya dalam bentuk konteksnya orang-orang gede ya, kayak Mbak Najwa Shihab, Kak Maudy ini enggak. Tapi orang-orang dekat kalian, misalnya di kampus kalian siapa senior kalian yang menurut kalian ini orang put value nih. Kalau step postingnya itu ada value-nya, itu bisa di-follow untuk inspire kalian. Atau aku biasanya follow aku tahu informasi dari kakak tingkat aku juga. Aku tahu dari Office International Affairs-nya juga, kantor urusan internasionalnya UGM. Dan teman-teman aku juga, Riz, lo ini ya, ikut ini semacamnya. Yang dipersiapkan adalah bekas administrasi, kayak esai kalian belajar esai gimana, terus dia motivation letter nulisnya gimana, kayak gitu-gitu. Dan sama wawancara, itu penting banget sih. Sebenarnya itu sih, soalnya event-event luar pasti nyari orang-orang yang punya yang prestasinya lumayan bagus, bicara publiknya juga bagus, public speaking-nya. Itu sih kalau so far setahu aku. Semua menjawab ya, Rizka. Iya, oke Kak, ini sama banget nih. Jadi buat teman-teman nih kalau main Instagram jangan cuma follow-follow artis-artis yang ya maksudnya artis-artis yang cuma memberikan informasi individunya, tapi juga harus follow-follow akun-akun yang kayak yang dibilang Kak Haris tadi, info-info lomba dan sebagainya. Oke, lanjut ke Kak Arum nih. Kak, dulu saat awal-awal perkuliahan bagaimana Kak Haris membuat plan untuk menuju MAPRES atau IPK tinggi? Terus apakah Kakak sempat les bahasa Inggris juga? Soalnya bahasa Inggrisnya juga menjadi salah satu syaratnya. Terima kasih Kak. Oke, silakan Kak Haris. Wah, kalau awal-awal aku kuliah sih, awal-awal kuliah aku seru, tapi kaget juga sih ya di awal. Gila nih, banyak banget nih tugasnya. Apalagi dulu tuh masih dapat praktikum biologi umum. Iya, itu praktikum biologi umum itu praktikum paling ribet sih menurut aku selama di Kehutanan. Karena benar-benar ini. Cuman plan aku adalah karena di UGM itu ini ada buat life plan kayak gitu. Jadi aku biasanya berdasarkan life plan aku. Aku buat plan lihat biasa lah kayak mahasiswa maba tuh teman-teman, kalau masih maba tuh masih ambisnya sih. Masih idealisnya IPK 4. Lain sebagainya itu masih idealis. Tapi dari semester 2 dan 3 jadi lebih realistis gitu. Aku plannya yang aku orangnya ngikut alur aja sih sebenarnya, kebiasaan enggak yang bener-bener banget harus ini harus enggak. Aku tuh orangnya ngikut alur kalau aku. Itu kan juga nih. Aku les bahasa Inggris dari kelas SD. Aku les bahasa Inggris sampai SMA. Gitu sih kalau aku ini. Oke, bener banget nih. Ikut alur juga nggak cuma ikut alur gitu ya, bener yang dikatain Kak Haris nih. Tapi juga harus berkreasi atau berinovasi di alurnya itu. Selanjutnya nih dari Kak Hana, bisa langsung on mic-nya Kak Hana. Assalamualaikum Kak Haris. Sebelumnya salam kenal, saya Hana Naila. Mohon maaf ya kan nggak bisa open cam karena masalah sinyal. Dan terima kasih juga atas materi yang Kak Haris berikan, sangat bermanfaat. Nah, aku mau nanya nih Kak, dari cerita yang Kak Haris sebelumnya ceritakan juga, kan sangat manusiawi ya Kak, ketika kita merasa kecewa pada ya harapan kita yang tidak sesuai gitu. Nah, gimana Kak Haris tetap bangkit dan berjuang, terus pokoknya gimana Kak Haris membangun diri sendiri kalau it's okay kok kalau misalnya itu nggak sesuai, dan gimana caranya Kak Haris itu memberikan yang terbaik, karena aku tahu walaupun Kak Haris ikut lomba sebanyak apapun, ketika Kak Haris memberikan usaha yang terbaik, Kak Haris itu nggak akan jadi yang terbaik juga. Nah, gimana sih Kak memotivasi diri Kak untuk di Haris-Haris yang sebelumnya? Terima kasih Ana pertanyaannya. Ketika aku pertama adalah mungkin ini belum rezeki aku, mungkin aku masih kurang. Yang ketiga, mungkin orang lebih baik dari aku. Aku selalu punya 3 mindset ini ketika aku gagal. Mungkin belum rezeki, mungkin doa aku masih kurang, atau mungkin aku masih belum lebih baik daripada orang lain. 3 ini yang selalu aku tanamkan di dalam pikiran aku. Jadi ketika aku gini, aku sedih pasti. Aku bakal ngasih jeda kan, kayak aku bilang tadi seminggu aku sedihnya nggak masalah. Setelah itu aku bangkit lagi. Karena apa? Aku udah rejection itu ya, penolakan itu udah menjadi kayak pengalaman yang telah ada sejak aku SD. Rejections gitu. Dan kayaknya udah mulai membiasakan diri terhadap yang namanya rejection. Karena kita akan dalam itu kita akan pasti dapat yang namanya rejection. Sedih pasti, tapi aku selalu fokus pada 3 ini. Oh, ini mungkin belum rezeki aku, oh ini mungkin doa aku masih kurang, atau ini 3 mungkin aku masih yang belum baik dibanding orang lain.
Itu sih. Jadi ketika memang aku gagal, ya udah, aku ngerasa kayak, ya udah, oke, aku akan coba lain, opportunity lain. Karena itu teman-teman, aku tuh adalah orang yang ketika dapat kesempatan kedua, ketiga, keempat, kalau masih ada kesempatan itu aku akan coba gitu. Jadi aku tipikal orang yang seperti itu. Aku mencoba untuk let go. Sedih pasti ada, manusiawi aku bilang tadi. Tapi aku selalu punya 3 prinsip ini yang aku tanamkan dalam diri aku sendiri. Dan itu yang selalu aku pegang selama ini sampai aku di detik ini. Kayak gitu, Hana. Semua bantu menjawab ya, Hana. Terima kasih Kak Haris. Oh ya, tadi ada yang belum kejawab sedikit nih Kak. Iya, mana? Mohon maaf Kak, yang gimana itu selalu memberikan dedikasi Haris, masuk itu kunci keberhasilannya Kak. Nah, gimana Kak Haris itu selalu bertahan? Karena gini, aku tuh tipikal orang yang ambisius yang aku bilang tadi ya. Ketika aku terjun dalam kompetisi, aku selalu punya mindset aku datang untuk menang. I came to the competition with the winning mindset. Kenapa? Kalau aku punya winning mindset, maka effort aku akan gede. Tapi kalau misalnya target aku ya udahlah 10 besar aja, pasti upaya aku, effort aku juga segini. Tapi kalau aku punya mindset ingin jadi pemenang, pasti akan segini. Walaupun hasilnya mungkin nanti nggak sesuai dengan apa yang aku targetkan tadi. Tapi ketika aku punya mindset itu, aku akan bantu banget ke effort aku akan gede-gedean. Secapek apapun aku akan pasti push myself beyond my limits. Itu yang selalu mindset ini selalu diajarkan oleh my parents, my dad, something untuk bisa dapat pada posisi yang seperti ini. Dari kecil tuh aku diajarin tentang bagaimana menjadi seorang yang punya target gitu. Jadi aku saat lomba aku pasti punya target, set target dan lain sebagainya. Dan itu yang buat aku selalu ngasih yang terbaik. Kayak gitu. Oke, bagaimana Hana? Ada yang mau ditanya lagi? Udah, terima kasih Kak. Thanks a lot. Sama-sama, sukses. Oke. Buat teman-teman ya, ini mungkin tidak semua dapat dibacakan pertanyaannya. Ini yang terakhir. Ada 3 pertanyaan soalnya dari Kak Rahadatul Aishi. Kak, maaf saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, boleh kasih tahu tips dapat biaya fully funded tidak Kak? Dan yang kedua, gimana caranya buat selalu konsisten terutama dalam belajar? Dan yang ketiga adalah tips jadi pribadi yang nggak mudah putus asa terutama karena masalah finansial keluarga. Jadi rasanya kayak tinggi gitu. Terima kasih Kak. Oke. Dapat beasiswa fully funded sebenarnya pasti start. Ada mungkin dapat kan. Kedua, evaluasi. Kenapa? Aku pernah sharing sama teman-teman. Aku ikut International Summit yang 2018 di sini Australia itu. Kalau lalu aku juga daftar, tapi itu tujuannya ke Malaysia sama Singapura. Pada saat itu aku cuma sampai di interview. Tapi aku kayak gue masih bisa nih kayak evaluasi diri apa yang kurang dan akhirnya aku terima untuk berangkat ke sini. Coba aku kalau keterima 2017 mungkin aku cuma berangkatnya ke Malaysia sama Singapura kan. Tapi pada akhirnya aku keterimanya berangkat di Sydney Australia. Sebenarnya tuh kalau misalnya untuk tips itu yang pertama tahu value kalian gini ya. Konsepnya ketika daftar beasiswa, kalian tuh adalah produk yang ingin kalian tawarkan ke recruiter kalian dan kalian harus punya brand yang unik, kalian punya unique selling point yang harus kalian jual kepada mereka. Jualnya gimana Kak? Dari passion kalian, dari your strength, your weakness. Misalnya kayak aku pribadi, I'm really passionate about social education. Aku nggak sekedar passionate di sana, tapi aku juga create an action melalui Lensa Pendidikan Indonesia. Yang itu aku jual kepada mereka dan mereka tertarik dengan profile aku. Maka ketika kalian daftar beasiswa seperti itu, create your profile yang itu menarik dan unik, so people akan lihat kalian and to see you as the good candidate to be fit in your in that scholarship. Itu yang paling penting sih. Tips dari create your unique selling point. Terus yang kedua tadi tentang semangat belajar ya. Iya, konsisten terutama dalam belajar. Tugas ini bukan pertanyaan yang sangat tepat belajar. Aku pribadi sangat very inconsistent in belajar. Aku belajar ketika UAS saja, UAS atau UTS. Pilihannya saja ya teman-teman. Aku nggak mau, I'm not gonna lie, tapi aku memang belajarnya ketika UTS ya udah belajar, kalau UAS aku belajar. Karena kan memang di UGM tuh UTS UAS tuh nilainya porsinya tinggi. Cuman ini jangan ditiru ya. Cuman kalau aku tanya sama teman aku yang IPK-nya tinggi ya, di fakultas aku tuh ada pemegang IPK tertinggi itu 3,93 dan aku sampai heran sampai sekarang, ini anak makan apa sih sampai bisa dapat IPK setinggi itu. Ternyata dia anaknya adalah sangat detail, dia selalu mencatat apa yang dikatakan dosen, dia selalu punya catatan sama materi kuliahnya, dia selalu punya buku untuk materi kuliahnya. Yang ini tidak aku miliki. Sehingga IPK aku ya kumlot lah, tapi yang nggak tinggi amat gitu. Nah ini yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi dia selalu belajar konsisten, dia bahkan ngulang materinya lagi ketika kuliah.
yang itu tidak aku juga lakukan, makanya aku bilang tadi konsisten tadi. Tapi sebenarnya menurut aku pribadi adalah belajar itu ya nggak apa kalian belajar tes pada UAS, tapi kalian fokus pada saat itu, gitu sih kalau dari aku. Terus yang terakhir adalah gimana cara pede ke keterbatasan financial. My fathers itu hanya seorang security officer dan my mom hanya seorang housewife. Dan I have a problems when it to financial stability ketika aku pertama masuk kuliah. Kayak aku mikir, gue bisa kuliah nggak ya? Uang kuliah sih lah sebagainya. Sempat mikir bahwa nggak usah deh kayak gitu. Tapi aku percaya bahwa ketika kalian punya usaha, ketika kalian punya effort, determinasi, apapun masalahnya, you will nail it or you will school that you knowledge. Beasiswa sampai sekarang ini. Makanya aku sedih banget ketika mendengar adik-adik atau teman-teman aku ketika aku mau ke social community di beberapa daerah. Aku lihat alasannya paling utama adalah keterbatasan finansial. But actually dulu lot of scholarship ada di sana, dan bahkan aku ketemu teman-teman etos aku yang benar-benar luar biasa. Mereka bahkan ada yang ayahnya seorang penambal ban dengan gajinya, dengan pemasukannya sehari itu cuma 20.000, tambahin 20.000. Dan pada saat itu dia ditawarkan untuk kuliah atau tidak melanjutkan kuliah. Nah, itu tergantung dari determinasi si anak. Kalau anaknya ngerasa, gue harus kuliah untuk ubah kehidupan keluarga, dia pasti akan berusaha. Dan itu yang diceritakannya ke aku. Dia belajar matematika, dia keterima di statistika UGM, anak seorang SMK ya. Ini SMK ya, aku ceritain bukan SMA. Dia SMK, lulus UTBK di jurusan statistika UGM. Dan akhirnya dia sukses, sekarang kerja di kementerian. Seperti itu. Jadi sebenarnya masalah-masalah finansial ini sekarang udah ada banyak banget scholarship. Kalau kalian di UGM itu banyak banget scholarship yang bahkan sampai susah untuk nyari orang yang dapat scholarship itu. Maka daripada itu, it's okay, berani bermimpi, karena bermimpi itu, dream itu nggak didetermine dari where do you come from or something backwards gitu. Dan aku telah membuktikan itu. Oke, semua mau menjawab ya. Wah, oke, mantap banget nih. Sama nih, mau nambahin, jadi buat teman-teman kalau masalah finansial tuh jangan jadi alasan, karena banyak jalan nih buat untuk meraih mimpi teman-teman, apalagi buat kuliah. Kayak Kak Haris nih tadi menerima 7 beasiswa, Masya Allah banget, keren banget ya 7 gitu. Jadi itu bukan jadi alasan untuk tidak kuliah. Nah, karena masih ada waktu nih buat Kak Haris, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak. Menurut kakak nih, langkah awal yang harus dilakukan untuk keluar dari zona nyaman kita apa ya Kak? Gitu. Zona nyaman. Oke, untuk nentuin langkah awal untuk keluar dari zona nyaman, sebenarnya kita harus keluar atau enggak sih? Pertanyaan itu dulu harus kita jawab. Perlu nggak sih kita keluar dari zona nyaman dulu? Karena banyak motivator di luar sana yang bilang kalian harus keluar dari zona nyaman, kalian harus ini. Padahal kan orang itu nggak tahu sebenarnya apa yang kalian experience kan. Tapi kalian rasa bahwa nggak perlu deh gue keluar dari zona nyaman gue, itu bisa dengan zona nyaman gue untuk bisa lebih stand up lagi. Maka pertanyaan tadi, apakah aku harus banget keluar dari zona nyaman? Itu pertanyaan pertama. Ketika misalnya nih, aku harus nih karena aku ingin jadi seorang public speaker, tapi aku masih malu-malu nih, makanya aku belajar untuk keluar dari zona nyaman aku dengan berbicara depan publik. Itu berarti keharusan. Maka keluar dari zona nyaman itu bukan pilihan, tapi itu bukan keharusan, tapi itu pilihan. Harus banget atau enggak? Gitu. Semua menjawab ya. Ya, terima kasih Kak Haris. Maaf sekali lagi maaf buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab sama Kak Haris, mengingat waktu sudah malam gitu, sudah habis durasinya. Sekali lagi terima kasih ke Kak Haris atas materi dan jawaban dari beberapa pertanyaan dari teman-teman. Juga terima kasih pada teman-teman atas pertanyaannya. Nah, terakhir banget nih Kak Haris, mungkin bisa dikasih closing statement dari Kak Haris untuk mengakhiri pada acara pada malam hari ini. Closing statement aku cuma sederhana, teman-teman. Jadi seorang mahasiswa itu adalah sebagai sebuah kaum intelektual. Kalian punya banyak opportunity ketika menjadi seorang mahasiswa. Manfaatkan opportunity itu. Sayangi kesehatan mental kalian, jangan pernah bandingin diri kalian dengan orang lain, kayak orang lain tuh sukses kok aku enggak ya, kapan ya aku suksesnya, orang lain di sini ke sana, aku juga masih stuck di sini aja, enggak masalah. Kalian punya sepatu kalian sendiri, jangan pernah ukur kaki kalian dengan kakinya orang lain, ukurlah dengan kaki kalian sendiri. Kalaupun kalian membandingkan diri kalian, bandingkanlah diri kalian dengan diri kalian yang kemarin, gitu. Don't ever compare yourself to anyone, karena kalian bersaing dengan diri kalian sendiri, kalian punya timeline-nya sendiri, kalian berlomba lari dengan diri kalian sendiri. Jadi fokus pada diri sendiri, fokus pada pengembangan diri sendiri. Jangan hidup dengan standar yang diciptakan masyarakat, tapi hiduplah dengan standar yang kalian ciptakan sendiri. Oke, itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf ya teman-teman sekalian, tadi ada technical issue juga. Terima kasih kalau udah diundang juga. Kembali ke Sophie.
Wah, benar-benar closing statement-nya keren banget nih dari Kak Aris. Dari tadi udah benar-benar kayak berpikir, wah keren banget nih kakaknya gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Haris. Nah, sebelum ditutup nih acara pada malam hari ini, seperti halnya pertemuan online pada umumnya, pasti ada sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang masih belum dibuka kameranya, bisa dipersiapkan untuk kita foto bareng. Nah, untuk Kak Laila, bisa dipandu untuk foto barengnya. Halo Kak Lea. Oke. Ini belum dibuka semua nih kameranya. On cam you. Oke, mulai banyak yang. Oke, karena teman-teman nggak tahu ada di slide berapa, ini ada 5 slide. Kalian pause aja terus ya. Ada 11. Oke, untuk slide 1. 2, 1. Oke, next. Untuk 2, 1. Oke. Slide 3. 3. Oke, next. Sama 5. Oke, terima kasih. Nanti akan dikirim ya. Oke, terima kasih juga Kak Le. Oke, sekali lagi ya, Sofi ucapkan terima kasih kepada Kak Haris atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Juga antusias teman-teman yang semangat nih untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Nah, sebelum ditutup juga, Sofi mau memberikan semangat nih buat teman-teman yang sedang menunggu pengumuman SBMPTN yang diumumkan untuk besok pagi, besok tanggal 14 Juni. Oke, mungkin sekian dari Lia apabila banyak salah dan perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Kak Haris, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.